Kita ingat firman Tuhan saudara bahwa dalam kehidupan manusia ini tidak lepas dari permasalahan-permasalahan yang belum terselesaikan saudara. Langkah kita sebagai orang-orang pilihan Allah hanya ada dua pilihan, terang atau gelap ya. Kalau orang ingin menjadi terang, langkah kita sebagai orang pilihan Allah harus sadar bahwa apa yang kita punyai itu menuju kebenaran atau tidak. Karena setiap pribadi manusia beda-beda. Dan nanti kita sebentar lagi, tinggal beberapa hari kita masuk dalam pementaian. Sebagai manusia pilihan Allah, saudara, pribadi manusia ini terbagi menjadi dua, gelap dan terang. Setiap manusia, kata Allah, kamu berhak untuk memilih. Kalau Allah memaksakan kita, tentu kita detik ini tidak ada kehidupan. Karena Allah memberikan waktu tenggang ya, tenggang pengampunan. Ada waktu untuk pertobatan, ada waktu untuk pemulihan, ada waktu untuk kesembuhan, ada waktu untuk kebangkitan, ada waktu untuk kesemangatan. Jadi Allah itu melihat manusia itu tidak sempurna terus. Langkah kepribadian kita sebagai orang-orang pilihan Allah, kita bisa melihat slide ini, saudara. Di dalam Ayub, kita perhatikan Ayub 3 ayat 5a. Biarlah kegelapan dan kekelaman menuntut hari itu. Saudara, kalau kita lihat gambar ini apa? Bayi ya. Bayi apa? Di dalam perut ibu. Dia sudah di dalam lingkup itu sempit dan tentu banyak darah dan tidak terang. Setelah itu ditutup dengan matanya yang belum bisa terbuka, jadi penuh dengan gelap. Tetapi ayat 35a ini menunjukkan bahwa bayi ini ada kehidupan, walaupun di sekitar dia mengalami gelap gulita, walaupun dia sendiri gelap karena matanya belum bisa membuka. Tetapi bayi ini punya harapan. Kenapa? Karena bayi yang mungil tidak berdosa. Bayi yang mungil itu bersih hidupnya. Jadi selalu ada komunikasi dengan Allah di surga, sehingga para malaikat menjaga dia hingga dia sampai hari lahirnya. Barulah malaikat itu menyertai. Ada satu, kadang ada dua. Kalau begini nih, ada tubuh, ada roh, ada jiwa. Dijagai semua dengan para malaikat. Tetapi saudara ingat, hidup yang seperti ini yang dikatakan Tuhan Yesus adalah hidup lahir baru. Makanya pada waktu Nikodemus bertemu dengan Tuhan dan Tuhan Yesus melihat Nikodemus belum dewasa, terus kayak kekanak-kanakan, telah titik ngamuk, gak telah titik ngamuk, gerutu aja. Nikodemus itu mangkal lah sini, gondo aja. Itu Nikodemus. Makanya Tuhan tahu persis hati Nikodemus yang tidak dewasa. Nanti tidak dikasih uang, ngomel-ngomel. Nanti apa titik, gondo. Itulah Nikodemus. Jadi Nikodemus itu adalah karakter orang yang selalu diselimuti kekelaman. Tidak ada titik terang yang membuat wajahnya tidak bisa tersenyum, yang membuat wajahnya selalu tertutup, gondok, mangkel. Tuhan tidak ingin. Makanya Nikodemus dipanggil, sini kamu Nikodemus. Akhirnya dia mendekati Tuhan dan duduk di sampingnya Tuhan. Kali ini bukan Petrus yang duduk di sampingnya Tuhan, tetapi Nikodemus. Makanya akhirnya Nikodemus curhat, sharing ya,
ketika saudara sharing dengan saya ya, sharing Bu, saya begini, nah Nikodemus juga membuka hatinya. Guru, ya, bagaimana caranya saya itu bisa masuk ke surga? Ya, intinya itu bagaimana caranya aku itu bisa dekat sama engkau terus dan aku masuk surga bersama engkau. Itu intinya kayak gitu. Tapi Tuhan melihat kedalaman Nikodemus yang belum sempurna dan selalu bermasalah dalam rumah tangga, dalam hidupnya, dalam pekerjaannya, dalam lingkup teman sedekatnya, selalu bermasalah hingga akhirnya Tuhan mengutarakan isi hatinya. Nikodemus yang mengambil ranting, Tuhan ini sudah Nikodemus kok begini enggak ya, tapi dia mengambil ranting, dia patahkan ranting itu sedikit-sedikit dan dia sambil bercerita, Nikodemus, ya guru, dengarkanlah, ya sampai kakinya jongkok, akan dubit, dia dengarkan, maukah kamu lahir baru? Nikodemus bingung, maksudnya lahir baru? Apa maksudnya? Lalu dia bilang, guru, saya ini sudah sebesar ini, lihat guru, badan saya ini kayak gini, masa saya harus masuk ke perut rahimnya ibuku lagi? Tidak mungkin, tidak masuk akal itu. Tuhan tenang aja, bukan kamu mendidih, karena kita gitu terus, kita tidak benar, orang itu tidak tahu kita mendidih. Tuhan tidak, dia patahkan lagi rantingnya satu-satu. Nikodemus, ya guru, ketahuilah yang namanya orang lahir baru itu bukan seperti itu. Terus bagaimana guru? Karena Nikodemus tidak tahu, diterangkan. Kalau bayi di dalam kandungan ibu itu sempurna, karena aku menciptakan manusia itu sempurna, serupa dengan Bapakku di surga. Iya, benar guru. Dan yang namanya lahir baru adalah kehidupan kamu yang lama itu diputus. Oh, apa ya kehidupanku yang lama itu ya? Oh, apa ya gitu saudara. Jadi dia tidak mengerti yang namanya kehidupan baru itu bagaimana, dan hidup yang lama itu diputus bagaimana, dia tidak mengerti. Akhirnya Tuhan turun dari duduknya. Jadi kan duduk di batu-batuan, dia turun dan dia berjalan dengan pelannya, kebiayaan pelan gitu sudah diikuti sama Nikodemus dari belakang. Terus bagaimana guru kelanjutannya? Lalu Tuhan bilang, lihatlah matahari itu. Matahari itu selalu terbit di sebelah timur, kemudian tenggelam di sebelah barat. Nah sekarang, adakah kamu mengerti bahwa matahari yang selalu terbit di sebelah timur itu manusia harus bagaimana? Oh, manusia harus kerja Tuhan. Nanti kalau matahari itu terbenam, manusia harusnya tidur. Tapi ada juga manusia dibalik. Kalau siang itu tidur, kalau malam itu dia kerja. Nah, yang aku mau, ketika kamu masuk di dalam jalan kebenaran, ini ada batasnya Nikodemus. Dan ini tidak bisa ke sana dan tidak bisa ke sini. Separuh sana, separuh sini. Tidak bisa. Kamu kalau mau masuk ke sini ya sudah terus tutup. Tapi kalau kamu masuk sini, ini harus diputuskan dan tidak ada lagi hubungan. Terus siapa caranya, Bu? Kalau kamu masuk ke sini, ini adalah hidupmu yang lama. Loh, apa hidup yang lama itu, Bu? Atau Tuhan Yesus yang terangkan. Cara hidup yang tidak benar. Cara hidup yang tidak benar. Loh, apa ini yang tidak benar?
marah, jengkel, hati yang luka. Ya terus kalau hati yang luka, aku tahu Tuhan ini aku tidak mau. Hati yang luka itu seperti apa Tuhan? Tuhan terangkan lagi. Ketika kamu disakiti, apa itu disakiti? Ketika kamu difitnah, ketika kamu dikata-katai, ketika kamu diolok-olok, ketika kamu tidak dihargai, ketika kamu itu dibenci, ketika kamu itu apa? Dihina. Nah, itu adalah kehidupan yang lama. Harus dimatikan. Waduh, guru katanya, nggak bisa Bu kayak gitu. Gini aja guru, bagaimana kalau orang itu yang jahat tak kasih uang? Kan baik. Bagaimana kalau orang yang bergosip tak pilih? Kan baik nanti. Bagaimana kalau orang yang menyakiti aku tuh, aku selalu berbuat baik dengan dia, pakai segala macam baik uang, baik apa. Kalau orang itu nyogok, Tuhan mukanya sedih, matanya hampir berkaca-kaca, dan dia melihat seperti itu pemandangan, kaget hatinya. Loh, guru kenapa guru kok tambah nangis? Kan itu benar, karena aku punya segala sesuatu. Tuhan bilang apa? Nikodemus, maukah kamu memberikan hartamu semua kepada semua orang? Loh, kok malah gitu Tuhan? Ya kok gak mau toh Tuhan? Buat apa? Mereka gak perlu, ya ngapain aku ngabisin uangku dikasih orang semua? Lah aku lah jadi miskin. Tuhan menggelengkan kepala. Mengapa begitu dangkal cara berpikirnya? Mengapa begitu mudah mengambil keputusan Nikodemus? Hati Tuhan sedih. Nikodemus, dengarkan baik-baik. Ketika kamu masih masuk di dalam kandungan ibumu, aku menciptakan kamu agar kamu itu murah hati dan penyabar. Tetapi yang kamu lakukan di dalam sepanjang hidupmu, hatimu selalu tidak pas. Pribadimu, langkahmu tidak pas semua. Kenapa Nikodemus? Karena manusia tidak adil dengan aku. Karena mukaku jelek tapi aku punya uang. Dan berkata apa? Hatiku hancur karena perbuatan. Nikodemus, percayalah bahwa hari demi hari kamu lalu ada kekelaman. Sepanjang perjalanan kamu, kalau kamu mengandalkan kekuatan, itu akan hancur. Lalu Nikodemus nangis, dan dia mulai ada amarah sedikit. Kenapa Tuhan tidak tahu isi hatiku? Kenapa Tuhan tidak mengerti pengorbananku? Kenapa Tuhan itu tidak tahu apa yang ada di dalam hatiku? Aku tidak sejahat yang dipikirkan Tuhan. Tuhan tahu. Akhirnya dia mendekati Nikodemus, dia tepuk bahunya. Ya, Nikodemus, sadarlah bahwa kekerasan hatimu tidak membuat kamu masuk kebenaran. Buanglah kekerasan hatimu dan ikutlah aku. Langsung saudara, Nikodemus kan dia pakai jubah, ditarik gini, cincin tangannya, ditarik gini, dan dia tarik gini, dan dia meninggalkan Yesus. Itu sudah, itulah Nikodemus. Apakah kita seperti itu, saudara? Mungkin saudara tidak seperti itu, tapi perbuatan saudara. Betapa sedihnya Tuhan. Kalau malam ini saudara mau menginjak mementrat tidak tahu kebenaran yang sesungguhnya. Tuhan berkata malam ini, no deceiving.
jadilah kamu lahir baru. Yang Tuhan mau adalah kehidupan kamu yang lama ini, cara hidupmu yang tidak benar, dan semua yang membelenggu hidupmu itu buang semua di altar Tuhan. Ketika kalian maju nanti, ini adalah penghabisan, di mana kita doa berpasang. Nanti tanggal 27 baru ada. Jadi ada jarak di mana kita tidak berpasang beberapa minggu. Hati-hatilah, karena iblis lagi mengintai kita. Orang yang benar dan orang yang sudah dipulihkan selalu diintip sama iblis. Dan belalang itu, saudara, sudah mengintai kita. Hari demi hari dia kerjai kita. Saya aja, saudara, mau masuk KKR, tenggorokannya sudah napas, sudah seminggu, capek gitu. Dan saya memang menyadari bahwa saya terlalu full, saudara, 24 jam. Nanti apa tak ambil, mau kemana ke rumah sakit ya kita lari ke sana, mau kemana lari ke sana, terus gitu beruntun. Kenapa? Karena saya takut, saudara. Beban yang sudah Tuhan berikan kepada hambanya ini berat. Karena belalang perampas harta itu sangat kejam, dan dia akan mengikat seluruh hidup kita dan tidak akan dilepaskan. Itu yang membuat saya susah. Kenapa? Karena ikatan yang iblis punya itu sangat erat, baik di tubuhmu, di rohmu, di jiwamu. Nanti saudara akan melihat film yang ditunjukkan di tempat-tempat serem, saudara. Semuanya tidak ada artinya apa-apa. Ketika betul-betul belalang itu hadir di tengah-tengah dunia ini, kita tidak mampu berbuat apa-apa. Hanya kuasa Tuhan yang bekerja. Itulah yang akan pertolongan Tuhan turun di tengah-tengah kita. Makanya saya sering katakan pada Andre, nyanyi lagu itu, Andre, bagaimana bukan bernyanyi tentang kasih cinta. Tak suruh ulang-ulang, jangan nyanyi lainnya, nyanyi itu terus, supaya tahu bahwa pengorbanan Tuhan itu luar biasa. Walaupun mungkin kita tidak bisa mengikutinya, tetapi paling tidak ini ada artinya dengan hubungan dengan belalang itu. Jadi pakai itu terus, pakai terus. Setiap kali kamu pimpin pujian, pakai terus, pakai pagi, siang, malam nyanyi itu. Kenapa? Karena ini ada kuasa. Tuhan itu membalut muka kita dengan kasihnya yang tulus. Itu benar. Jadi pujian mengenai tentang bagaimana kebenaran tentang cinta Tuhan itu nyata, saudara. Itulah jawaban yang Tuhan berikan pada KKR itu, supaya saudara mengerti bahwa sesungguhnya kita tidak akan mampu untuk memahami kasih Tuhan. Tidak akan mampu. Setia Tuhan itu sampai sekarang tetap setia Tuhan, kita tidak akan memahami itu. Tetapi ketika kita tahu pertolongan Tuhan ada, siapakah kita sebenarnya? Biar kita menyadari bahwa kelahiran baru ini yang dipentingkan. Jangan carpe diem, saudara. Kelahiran baru ini sesuai dengan firman-Nya, sesuai dengan kebenarannya. Kita harus pulih. Kalau kita diatur oleh Tuhan, dengarkan baik-baik. Kalau kita ditata dengan firman-Nya, dengarkan baik-baik. Kenapa? Karena ini waktunya kita lahir baru. Seorang yang lahir baru, bayi yang lahir baru, ada pertumbuhan, saudara. Kalau bayi itu tidak ada pertumbuhan, lalu bayi itu sakit. Pertumbuhan itu begitu pesat. Kenapa? Karena kita ada pembaruan, ada pertumbuhan. Lahir baru itu seperti bayi, ada pertumbuhan yang pesat yang Tuhan ingin mau di akhir zaman ini, supaya kita sadar bahwa liku-liku hidup kita itu bertumbuh di pekerjaan, di pergaulan, di keluarga. Itu peranan penting, dimana kita kalau tidak ada lahir baru, kita akan selalu mengingat hidup kita yang lama tidak akan membawa berkat. Kenapa? Karena hidup lama terus mantap di hati terus. Tidak selesai-selesai, saudara. Biar pada malam hari ini kita mengerti bahwa hidup yang baru itu menuntut hari kita untuk masuk di dalam kehidupan yang sesungguhnya, di mana kita selesaikan masalah kita hari ini, selesaikan masalah. Oh ya, aku tuh suka ngomong sama suami, selesaikan. Aku minta maaf ya. Selesaikan sama istriku, ya aku cuekin kamu.
maaf no ya. Mungkin saudara punya luka sama anak, maaf no ya. Kemarin saya selesaikan sama Andrea sama Evelyn. Mama jarang ketemu sama kalian, tapi mama pengen maaf no mama ya. Saya nangis saudara. Dia memahami, bahkan dia memperhatikan sisi kecil sampai pola makan. Ternyata walaupun kita ini hanya kata satu kali aja menyelesaikan, Tuhan itu membuka semua yang tersusun, sehingga kita ngerti, oh ya Tuhan baik. Akhirnya Andreas Evelyn memberikan sesuatu yang terbaik, di mana saya ikut bahagia, di mana Tuhan itu menyatakan kuasanya pada saat kita berserah padanya. Saya pernah tidak mengalami kebahagiaan itu? Kalau belum, mari kita masuk dalam lahir baru. Saya rindu untuk lahir baru itu tetap ada menjadi bagian saya. Sebelum kita masuk di dalam KKR ini, jangan kita sia-sia. Oh, koyo KKR biasa, jangan. Ini pementerian harta. Saudara harus pegang erat-erat supaya saudara tidak sia-sia hidup saudara untuk masuk ke KKR itu. Dan tolong harus senyum aja gembira, tidak ada pertengkaran satu dengan yang lain, tidak ada gosip dan tidak ada kata-kata untuk dalam bentuk itu, supaya saudara tidak terpental, saudara. Karena kalau terpental itu seperti gerhana matahari. Kita lihat slide selanjutnya. Lihatlah, kalau kita terpental hidup kita, ya, kita akan melihat ayat 35b. Kita akan melihat gerhana matahari itu menjadi bagian hidup kita. Kita akan mengalami sesuatu ikatan yang tidak bisa lepas. Sayangnya tadi ada sesosok roh gitu saudara, seperti dinosaurus, tapi dia tidak masuk karena internetnya lemot, tidak bisa masuk. Jadi ada sosok roh yang membayangi di situ, yang mengikat kita sehingga kita tidak bisa kemana-mana. Nah ini artinya saya itu awan yang disitulah awan gunawan menghubungi dan gerhana matahari mengejutkannya. Semua berubah jadi darah. Ya kalau darah penebusan, darah iblis, kita tuh dipersembahkan pada iblis. Kita tidak boleh ke sini. Karena hari sudah malam, kita harus siaga. Bawa kereta, bawa minyak. Seperti 5 gadis tadi. Ada 10 gadis, satunya 5 bodoh, satunya 5 pandai. Yang 5 itu punya lentera, punya pelita, punya publik dasarnya, punya juga minyak. Sangu minyak, tapi yang ini tidak sangu minyak. Begitu habis minyaknya, dia gelap seperti ini. Demikian juga hidup saudara. Malam ini saudara ingat, jangan pernah saudara melalaikan kebenaran Tuhan itu akan membuka semuanya yang saudara perlukan dicukupkan. Jadi saudara kuat imannya, harus siap untuk menghadapi semua persoalan. Jangan lengah, jangan sok pinter, ya. Tuhan tidak suka. Jangan juga sok ngatur. Tuhan tidak suka. Ingat, segala sesuatu kalau Tuhan sudah tunjukkan, dengarkan itu. Itulah jawaban yang tepat, saudara. Karena dalam segala segi ini, saudara, Tuhan itu punya kuasa. Sekalipun sudah di tengah-tengah, Tuhan sanggup mengambilnya. Kenapa? Karena Dia mencintai kita. Amin. Dia berhak atas hidup saudara. Aduh Bu, ya apa ya Bu? Ini ada telepon masuk. Ini mama saya ini ada di rumah sakit ruang ICU. Kata dokter sudah tidak ada harapan. Berdoa. Begitu berdoa, rohnya yang tidak ada ternyata. Akhirnya kita doa puasa sampai berapa? 12 hari tas bulan. Kita cari roh itu. Ternyata rohnya itu tinggal di rumah yang lama. Dan kita tidak tahu rumahnya di luar pulau. Banyak rawa-rawa. Ini anak tidak ngerti kalau itu rumah mamai. Rawa-rawa, hutan-hutan lebat, ada air terjunnya di sebelahnya, kan tidak tahu. Dan cerita sama ini istrinya ini yang engkongnya bilang dulu itu kan rumah yang lama. Waktu aku kecil, waktu aku begini, nah aku memang tinggal di situ, rumah warisan begini. Langsung dia timbul saya, sudah ketemu itu rumah
Mak saya yang dulu waktu masih engkong saya yang dulu masih kecil, begitu menikah dengan emak, dia tinggal di situ selamanya. Dan akhirnya dia dipindah ke Surabaya ini. Ya sudah, kita doa. Begitu doa puasa 3 hari lagi, tambah 3 hari lagi, cari rohnya. Rohnya itu masak, saudara. Bukan rohnya dia, itu setan yang memakainya. Kenapa? Karena hidup yang lama masih ada, harus diputus. Hidup lama bahagia, tidak apa-apa. Hidup yang selalu kan bermasalah, saudara. Akhirnya dia malaikat datang menjemput, ayo ikut aku enak di sini, tapi aku kedinginan di sini, kamu ikut aku. Hari ini juga sudah tidak ada waktu, karena di sana sudah divonis sudah meninggal. Jadi sudah tuh ada garis kedua, sudah meninggal. Makanya malaikat segera, ayo ikut aku segera, cepat, waktunya sudah tiba, cepat. Akhirnya dia ikuti hidupnya. Begitu diikuti, masuk ke dalam tubuhnya emak itu tadi, kemudian mulai bergerak nafasnya. Dokter bilang, heran aku, kok bisa orang kok kayak gini, sudah koma, tidak ada apa-apanya, kok sekarang nafasnya koma. Ya sudah, dia masih hidup umurnya, sudah selamat umurnya, katanya. Hanya setelah dia sadar dan dia pulih, kita berlepasan di rumahnya, dimenterai dengan kuasa Tuhan. Sekarang dia tenang teduh, bisa pergi kemana-mana. Tuhan baik, Tuhan baik. Nah, apakah saudara tidak ingin ditolong Tuhan? Permasalahanmu, apakah Tuhan tidak bisa menolongnya? Bisa, sanggup, nyawa aja ditolong, apalagi tentang pekerjaanmu. Bagi Tuhan itu kecil, tentang masalah kecil, nyawa aja Tuhan atur, apalagi itu soal pekerjaan, keuangan, semua itu Tuhan buka nanti. Asalkan saudara membuka hati saudara, menerima, jangan yang ini, jangan hidup yang lama, hidup yang terang. Yang terang itu apa? Pasrah diri, ya saudara. Apalagi hatimu ada sukacita terus. Ya. Waduh, ya tidak bisa, Bu, aku belum bayar. Loh, saya juga pernah sedih, saudara. Ketika rumah ini belum jadi dan tambah apartemen, sedih saya warna uang. Sedih ya apa? Tapi lah dibikinin terus, ditota-tota terus, ya tidak masuk akal. Dan nanti jadi kita kebingungan sendiri. Saya mulai pasrah, saya mulai sukacita, saya melayani. Setiap melayani, saya hanya berdoa begini, Tuhan, tak serah rumah itu ke dalam tangan. Apa kata? Tak serah Tuhan laguna ke dalam tangan. Apa kata? Karena saya masih bingung tentang patung di laguna. Saya mau buka itu gereja, tapi patungnya belum ada. Nah, saat ini saya hanya menunggu Tuhan buka, tunjukkan karyamu, tunjukkan beri mana yang harus aku temukan pemahat ini supaya pas, karena saya minta Tuhan Yesus dengan domba-domba di situ. Karena itu sejak kecil saya ingin Tuhan itu bicara betapa bahagianya aku melihat domba-domba ini ada di sekelilingku. Nah, pada waktu itu laguna buka, kita ini domba-domba, betapa bahagianya Tuhan itu ada di dekat kita. Itu yang kita mau. Jadi itu ada pelambangnya. Jadi ada artinya, ada asal tantep itu. Nah, kita sudah doa di sana jawabannya. Itu sudah. Jadi marilah kita mengimani segala sesuatunya itu. Nanti Tuhan yang buka. Saya hanya mengalir kepasrahan dari sukacita ini yang membawa kamu masuk ke kemenangan. Kalau kita masuk kemenangan bukan berarti selesai laguna. Ya. Tapi hati kita tenang. Hati kita ada sumber mata air yang tidak pernah berhenti, yang selalu sukacita. Tadi saya bilang sama Bumi, badanku rotok gak enak badan. Aduh ya apa, pakai air hangat ya. Begitu air hangat tak siram, enak tadinya. Lama-lama saudara, kok udah seger ya. Akhirnya saya ambil air dingin, saya kerucuk. Seger luar biasa. Ternyata
pasrah sukacita kemenangan Tuhan pun sakit kita sukacita. Amin. Tadi saya dibilang Yanti ini tuh saya males sudah ini tuh kuring rasanya kudu haus dan nanti tapi Tuhan itu ajaib. Rasulullah datang, ayo buat gambar sekarang. Gambar itu belum selesai kan saudara, gambar ini belum selesai. Tadi kita masuk tadi pukul 4 udah pukul setengah 4 masuk ke HP-nya Prasela. Jadi saya langsung ke belakang, saya mulai semangat. Prasela semangat, aku bukan semangat. Loh, Tuhan itu memberikan kekuatan pada kita. Akhirnya saya panggil, ambil, saya mau pakai ini. Terus walaupun gerok, walaupun suaranya elek, sing penting kita bisa melayani Tuhan. Amin. Jadi mulai sekarang jadilah kamu orang-orang pilihan Allah. Nanti kalau sudah KKR selesai, sudah jangan lupa berubahlah. Sekarang ini berubah, nanti KKR ini menggenap. Tahu saudara? Kalau umpamanya sayuran saudara, itu cuma bumbu-bumbu bawang putih, berambang, mungkin micin sedikit, gula sedikit. Tapi begitu sudah dikasih urapan-urapan, sudah beda. Ada laos, ada jahe, semuanya pepek, bumbu pepek. Itu akan membuat lesatnya masakan. Ingat, kalau kita mau menjadi indah, terang, jadilah seperti ini. Kalau kita melewati semua itu, pasti ada jalan keluarnya. Jangan capek juga melayani Tuhan. Nanti ini KKR tiba, jangan meresuloh, saudara. Saya juga tidak meresuloh. Senin itu saya pergi lagi loh, saudara, langsung ke Jakarta. Minggu malam itu pun kalau tidak salah saya terbang ke Jakarta. Melayani lagi, ada orang yang koma, yang gelirpak sudah beberapa tahun. Ini loh ke bawah, saudara. Ayo kita melayani aja. Jadi janganlah kita membatasi pelayanan itu, dan janganlah kita berkeluh kesah tentang pelayanan. Marilah kita sama hati berpegangan tangan, karena disitulah Tuhan berkata, kamu adalah domba-dombaku dan semuanya. Aku bangga padamu karena kamu mencintai Bapakku di surga. Itulah yang Tuhan mau, yang keluar dari mulutnya, yang keluar dari urapannya, sehingga tanah hidup kita, pekerjaan kita, langkah kita diberkati dengan limpah-limpah, karena hati kita berserah dan tidak ada gerutu-menggerutu. Demikian juga nanti pada waktu mendapat nomor, mungkin kita keliru nomornya, jangan menggerutu, ya sudah, mengalir aja. Tuhan beri waktu. Coba kalau tadi ini saya menggerutu, gak aku nggak pakai itu, biarin aja, males aku, lalu aja sedikit aja korbannya. Nah, bagaimana Tuhan bicara? Karena saya berserah, disitulah Tuhan bicara di tengah-tengah kita. Amin. Ada satu kesaksian yang sebelum saya tutup, saudara. Ini dunia roh. Suatu ketika saya didatangi oleh seseorang yang saya tidak kenal. Kemudian saya bilang, Bu, mari kita berdoa. Oh iya, berdoa. Begitu pada waktu berdoa, ini di bun-bunan ini di tengah-tengah ini keluar seperti vakum. Saya vakum, masuk lagi. Terus udah berdoa lagi, keluar dari sini. Saya vakum, masuk lagi. Terus kita berdoa lagi. Tiba-tiba di punggungnya keluar. Jadi muka keluar seperti kayak apa ya? Tadinya tak kira cumi-cumi, karena kan banyak kakinya. Begitu keluar, brul, jatuh di bawah tuh, ular itu sak bengkak. Dan pada waktu divakumkan ular tuh anehnya tidak langsung hilang kayak tadi, tapi satu-satu vakum, melayang ularnya, jadi seperti keris masuk. Vakum, melayang seperti kayak kuningan gitu, mangkok gitu, yang dalamnya ada beras kuning, ada beras hitam, ada 3 warna. Saya lupa, pokoknya berasnya itu macam-macam masuk. Vakum. Terus ada lagi seperti kayak tombak kecil gitu, tombak kayak panah masuk. Vakum. Terus ada paku-paku kayak pakunya apa? Usuk dulu, hitam tadi masuk. Vakum. Paku itu mungkin ada 4 ada 5. Jadi ular yang ada di bawah itu bentuk
sujudnya itu seperti itu. Begitu amin, ibu ini lemes. Bu, ya, ibu maaf ya bu, ibu itu dulu atau sekarang masih megang sesuatu tak bu? Maksudnya apa? Ya maksud saya itu, ibu mungkin maaf ya bu, karena saya kan takut tersinggung. Ibu apa punya jimat, apa punya mantra, punya sesuatu? Berdiri juga, marah. Wah, karpet dewe, kebas-kebas ini saja. Karpet dewe, dipikir aku ki opo. Aku ini orang benar-benar orang yang tidak pernah pergi ke dukun santet, tidak pernah. Ini kebas-kebas. Wadah waktu kebas-kebas itu saudara. Saya itu dibilangin sama Tuhan, keluar kamu. Kenapa harus keluar gitu? Keluar temui suamimu dan doakan uangnya dan kamu cepat kembali. Saya lari akhirnya, goyang-goyang. Dan ada selambu, waktu itu kan belum tokonya di depan, jadi ada selambu. Goyang-goyang, doain uangnya, tutup dengan darah Tuhan Yesus. Semua doa ya. Lapo. Nah, goyang gini, lapo. Kan biasa kan ada ngomong gini, lapo. Sudah cepetan, saya kembali lagi. Tuhan bilang lagi sampai 3 kali, cepat pergi lagi ke suami, bilang doain. Saya bilang, goyang cepetan, kamu doa, uang tutup di antara Tuhan Yesus, tutup di antara Tuhan Yesus. Oh ini gendeng kan gitu. Secara manusia saya jengkel kan. Kalau hidup yang lama saya sedikit ditolong uang gak ngerti maksudnya kan saya tidak tahu. Tapi orang ibu itu gini terus ya, gini tuh. Ngomong tapi begini-gini aja. Nah akhirnya yang ketiga, cepat sudah waktunya keluar sudah ini rohnya. Waris saya, cepetan, mana uangmu? Sampai bingung saudara saya. Tapi goyang bilang, nah ini uangnya doli bingung kan dia. Nah karena tidak percaya. Sudah saya tidak sama apa. Itu ibu sudah begini. Jadi saya masuk lagi. Ya sudah bu, kalau ibu tidak apa-apa, saya kan cuma hanya menerangkan. Pulang dia. Bukan budek. Terus gini, sudah. Sudah tahu. Terus gini. Ternyata uang itu yang hilang, saudara. Di dalam itu kotak itu. Saya sampai merinding dulu. Itu apa tuh tadi? Tuyul, saudara. Jadi orang itu bawa tuyul, saudara. Orang itu berani bawa tuyul di tempat ibadah. Saya bilang, kok bisa gitu? Dan apa? Jangankan di ibadah, di dalam gereja itu ada setan yang duduk seperti manusia. Wah, dia serem teman. Nah itulah akhir zaman. Jadi begitu dia bilang orang-orang, saya kasihan. Begitu dia duduk gini, duduk kayak orang. Kenapa kamu? Duit kok bisa hilang yo? Dibuka duduk. Nah dia cerita sama temannya, saya bilang itu pasti roh yang tidak benar, pasti itu barang yang tidak benar. Orang itu tadi kesini itu ada masuk. Wah, dan sedih. Jadi benar-benar ternyata ibu itu memang dia di Jombang itu terkenal dia tuyul itu. Didatang ibu itu mesti habis terkuras sampai semua bank-banknya. Untung setiap kali saya doa itu di daerah situ, yang sini itu tidak pernah didoakan karena itu kan uang baru. Yang sini kan ya di situ yang ada apa itu kan didoakan. Yang sini kan baru uangnya, itu yang hilang, saudara. Nah itulah yang harus kita mengerti. Siapa yang bisa tahu dunia roh seperti itu? Bukan Bu Diti pakarnya, enggak. Saya juga belajar. Dari kejadian itu kita harus tahu bahwa kita ini hidup bukan dengan manusia saja, dengan roh-roh penguasa. Kita tidak tahu diceblek ini, kita sudah tahu. Kita harus waspada. Siapapun yang ada di hadapan kita harus waspada. Begitu, tuh datang lagi orang itu, datang lagi. Tapi berkali ini ya, awas kamu ya, oh enggak, saya mengalir aja. Saya bilang, Tuhan bilang jauh-jauh ini, hambaku, ya Tuhan, ingat orang ini nanti datang lagi sebentar lagi. Nanti kurang lebih jam 2, benar. Wah, itu siapa nih Tuhan? Cara mengatasi, tenang aja, mengalir. Saya langsung kasih punya orang.
Bisa duduk. Percuma. Minyak urapan itu hanya memagari, tapi ini melompat. Roh ini bergerak dan melompat. Nah terus ya apa cara? Darah Tuhan Yesus yang membungkus. Oh iya, begitu dia duduk, lalu saya gini, saya bilang darah Tuhan Yesus menyucikannya. Karena dengan darah itu tidak bisa keluar. Udah gitu. Dia bingung, pakai pemakan, tidak bisa keluar karena pakai darah. Darah Tuhan Yesus menyucikan. Tidak bisa. Terus hanya ada berdiri di depan pintu, di dekatnya kasir. Terus gini lagi, darah Tuhan Yesus. Tidak bisa. Begini tidak bisa, begini tidak bisa. Hanya dia pulang. Apa ini? Oh, kok panas gitu saja. Keluar. Ada orang gak pas sudah, tidak ada urusan apa-apa, dia datang ngomel-ngomel, dia keluar gitu aja. Akhirnya suami saya bilang, oh coba terima ya, orang tamu gendeng gitu kan. Loh, tamu gendeng kan. Saya dalam hati kan kasihan orang itu. Kita terima karena kita mau doakan dia, melepaskan barang yang tidak benar. Akhirnya selang 1 bulan, badannya saudara kecil, ringkih dan orangnya cantik loh. Dia datang nangis. Saya itu sudah banyak utang, kebutuhan, begini. Sekarang tangannya ada gini, tapi gini. Tapi kan saya juga waspada, darah terus. Akhirnya dia pucat gitu. Kita doa darah tuh pucat, terus kita begini. Maukah mau pelepasan? Ya, saya mau. Baiklah, besok Senin datang. Akhirnya Senin datang, dia pelepasan. Kemudian semua ularnya, susunya, merololi semua saudara. Besoknya datang yang seminggu kemudian, saudara, putih rambutnya berubah pokoknya. Jadi yang tadinya seger jadi serem saudara, kayak mak lampir tau. Wah hidungnya agak kayak hidung betak. Saya sampai kaget dulu. Perubahannya jauh banget. Hanya Tuhan terangkan. Kalau kamu pakai ilmu, pakai apa, jin pakai apa, itu diserap semua kekuatan. Jadi ketika dilepaskan ya itu awalnya kamu kembali ke Tuhan. Wah ya serem juga ya Tuhan. Nah, begitu senang dia Rabu, kita doain, kita tumpang tangan, akhirnya dia menjadi anak Tuhan. Begitu dia menjadi anak Tuhan, dia sudah tidak kuat saudara. Itu udah panggil sapa sama tidak bisa mati-mati. Akhirnya kita datang, kita doain dan saya bilang, Tuhan ini apa yang sekarang lakukan? Pegang tangannya, wah dia transfer Tuhan. Tidak, darah Tuhan Yesus menjelang tak pegang. Ibu, maka ibu percaya bantuan menyertai ibu dan Tuhan membimbing ibu masuk kebenaran. Ya, saya mau terang Tuhan. Tidak ada suaranya. Begitu tumpang tangan kita doa, kita lepaskan beban beratnya. Pakai tanda salib, baru terus ada. Saudara, mari dengan kejadian ini kita sadar kita tidak boleh ke arah ini. Gelap ini menghancurkan, tapi terang ini memulihkan. Makanya jangan pernah bertanya pada siapapun. Suatu ketika ada satu kali ada orang yang melihat ini. Wah, jarimu bagus. Tak pikir bagus apa? Bagus ini loh. Kamu bagus loh, rezekimu banyak. Jadi ya, tidak tahu pakai hitungan apa. Bahaya. Bulan ketiga, kamu tabrakan, lalu mati. Ya apa saudara? Kepikiran enggak? Ibu ini pagi siang malam sampai kurus badannya, mikirin 3 bulan, diserang semua anak-anak, kan anaknya banyak, anak ada 12, atau 10 lupa. Mas ini ya, hartanya dikasih makan, kasarannya wis mati di 3 bulan, tapi dia ketakutan makin 1 bulan kurang 1 bulan, pucat mukanya. Aduh, dia ketakutan, bentar-bentar dia gagap ke bangun, aduh, wis mau mati gitu, bangun lagi. Pokoknya tersiksa dan waktu dia dibilangin sampai tersiksa. Kenapa? Ini saudara, kita punya tubuh ditawan iblis, roh ditawan iblis, jiwa kita sakit karena kita
ngiling 3 bulan lagi, rohnya sudah tidak ada. Akhirnya ketemu sama saya. Loh, kok aneh loh, ibu ini rohnya kok masuk di dalam kamar dia. Kemudian dia balik lagi ke tubuhnya, tapi tidak mau masuk. Keluar lagi. Akhirnya saya bilang sama ibu-ibu, mari kita berdoa ya. Begitu berdoa, Tuhan buka sesuatu rahasia. Pada waktu dia kecil, masa lalu, dia itu pernah membohongi mamanya. Dia mendapat uang, nemu uang, tahu ya, menemukan uang. Tidak tahu berapa, 100.000, tidak tahu 1 juta, tidak tahu berapa, 10 juta, saya lupa. Terus dia itu pakai sendiri uang itu sampai habis. Dan itu dia merasa bersalah, hidup yang lama itu tidak diputus. Jadi ketika dia ketemu sama mamanya, dia merasa berdosa. Sampai mamanya meninggal, dia itu berdosa. Nah, dari situlah dia tidak percaya diri. Dikit-dikit dia tanya sama orang, dikit-dikit dia tanya sama orang. Akhirnya ketemuan tadi 3 bulan kamu tabrakan mati. Jadi dia tidak kemana-mana, tidak berani naik mobil, tidak berani kemana, pokoknya di dalam kamar. Naik mana-mana tidak mau, ke pasar, di dalam kamar terus. Akhirnya begitu Tuhan bicara masalah mungkin dia nangis betul. Sekarang ya apa, mamaku sudah mati, apa kuburannya tak bumpai, sudah tak bumpai. Loh, bukan karena bumpainya, memang itu wajib. Tapi yang diminta adalah saya pengampunan kepada Tuhan. Karena orang mati kan tidak bisa diajak omong. Iya, makanya kita doa pengampunan, membuka hati. Terus akhirnya selesai kok, dia ada sukacita, lagi seger, lagi enak. Dia bilang, nanti sebentar lagi kurang 40 hari atau 35 hari atau bagaimana, saya mau mati. Loh, dari mana kok bisa tahu? Perasaan toh, dia tidak ngomong ya. Kalau dia di lama, perasaan saya. Ya udah kita doa aja, tanya Tuhan. Doa, dia buka. Kamu kemarin dulu 3 bulan yang lalu kamu pakai baju ini, dibuka semua tuh. Kamu kemana? Begini. Langsung dia ngaku bahwa aku ini melihat itu. Ternyata 3 bulan aku mau tabrakan. Apa nasibku kayak gini gitu. Enggak Bu, itu nyawa. Gini Bu, saya terangkan. Iblis itu berhak untuk ganggu tubuh sampai sakit, sampai udah tidak berhak untuk matiin. Dan iblis juga berhak untuk mengambil roh ibu. Ketika ibu kacau, roh ibu itu tadi keluar masuk. Kalau jiwa, iblis tidak bisa mengambil jiwa karena itu nyawa. Seperti ayam itu punya tubuh, punya nyawa. Begitu disembelih sudah mati, tidak ada rohnya. Tapi kalau manusia tetap hidup, belum tidak ada rohnya. Asalkan tubuh dan nyawa jangan diputuskan. Terus ya apa caranya? Satu-satunya jalan ikut pelepasan, dilepaskan semua. Dan percayalah, bantuan berkuasa terus hidup. Ya. Pada hari yang sudah 3 bulan bersih itu, 3 bulan bersih sudah, dia bilang sama saya, doakan saya, kita doa. Begitu doa, Tuhan bicara, kamu adalah milikku. Hari ini juga aku membaptiskan kamu untuk hidup baru. Nah, saat itulah dia jatuh tersungkur, dia membasuh kaki anaknya, kaki suaminya, semuanya pulih. Sehingga orang ini sekarang berada, dia ada di Jakarta. Tuhan baik, amin. Tuhan baik, makanya kita selewati hari-hari kita. Jangan kita menyerahkan hidup kita pada orang, dan jangan boleh rahasia hidupmu dilihat oleh orang. Itu bahaya, karena iblis akan tangkap kita. Itu ada kejadian, aduh aku mati sungguh sudah. Akhirnya matinya tidak layak bunuh diri karena rasa takut, dia ketakutan, tak tahunya dia tambah nyemplung, sudah masuk ke tangga lantai berapa. Nah, karena kita punya firasat, roh kita tidak boleh keluar masuk, makanya kita tidak boleh merasa menganggap itu harus begitu. Serahkan semua pada Tuhan yang hidup. Amin. Jangan pernah kita serahkan pada manusia. Hidup kita ini berharga di depan